Di timur fajar cerah gemerlapan mengusir kabut hitam, menggugah kaum muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, thummassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, segenap pimpinan dan seluruh karyawan Telkom Indonesia yang berbahagia, baik yang ada di masjid maupun yang dimanapun berada yang mengikuti melalui Zoom, sehingga saya harus sapa jamaah Masjid Al-Kausar dan jamaah Zoomnya dimanapun berada. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat salam kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara sekalian, ini tema Tarhib Ramadan kita sungguh indah, menyambut Ramadan dengan takwa dan gembira. Karena kalau kita takwa, insya Allah gembira. Orang itu keliru mengira gembira, bahagia itu dengan caranya masing-masing, tetapi dia tidak mendapatkannya. Orang mengira kalau gembira itu, bahagia itu kalau mobilnya bagus. Ternyata ketika dia membawa mobil bagus masuk gang sempit, bertemu dengan mobil jelek, itu yang bahagia itu yang mobilnya jelek, Bapak. Iya. Dia stresnya luar biasa. Itu yang mobilnya jelek santai, ayo senggolan, mantep maksudnya. Ya. Orang mengira kalau bahagia itu kalau bisa family gathering, piknik itu terus bahagia. Ternyata malah sering ada masalah. Ketika kumpul berangkat jam 6, diumumkan besok berangkat jam 6, sampai kumpul semua sampai jelang setengah 7 belum berangkat. Sudah mulai resah. Ya kan, mulai artinya menyalahkan orang genah. Menurut orang ini sarapan sih ribut kok. Ya kan begitu. Nanti sampai objek wisata tidak semakin bahagia tapi semakin bermasalah. Ya Allah, terima kok ngene rak melu aku. Ya. Bapak Ibu, macam-macam orang mengira bahagia itu jangan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya ingin mulai kenapa orang sering Ramadan datang kok menjadi tidak gembira. Itu kemungkinannya Bapak Ibu dia tidak memahami. Tadi disampaikan oleh beliau sangat indah betapa orang sering salah paham. Pikirannya Islam, ajaran Allah dan Rasulullah itu menjadi beban bagi dirinya. Padahal kalau dia memahami dengan baik, satu, seluruh ajaran Islam itu untuk kebaikan kita, untuk kebutuhan kita, untuk keselamatan kita. Kita sholat semua Allah nggak tambah mulia, kita nggak ada yang sholat, Allah tidak hilang kemuliaannya. Tapi kalau kemudian kita sholat, kemudian ingat kepada Allah, hati menjadi tenang, ketenangan batin menjadi milik kita. Allah perintahkan kita sedekah. Kita sedekah semua Allah nggak tambah kaya, kita pelit Allah nggak jadi miskin. Tetapi kalau kita senang sedekah, apalagi ini Ramadan, saudara kita akan bertambah, rizki barokah, doa melimpah. Tapi kalau kita pelit, mohon maaf, mana ada di muka bumi ini ada orang yang suka dengan orang pelit? Nyaris tidak ada, Pak. Orang tua pelit, anak benci, mertua pelit, menantu benci, pimpinan pelit, anak buah benci. Bahkan orang pelit juga benci kepada sesama orang pelit, Pak. Ya. Dua orang pelit berjalan, jajan bareng, sing mayar sapa, Pak. Maka orang pelit pun mendekati orang dermawan agar bebas dari bayar, Bapak. Ya, Bapak Ibu, kita sedang sedekah, maka kembalinya kepada kita. Man 'amila sholihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha.
berbuat kebaikan itu kembali kepada dirinya sendiri, demikian juga sebaliknya. Saya sering bikin contoh ringan sederhana Bapak Ibu, meskipun bisa diperdebatkan hukumnya. Tapi kemudian setidaknya dari sisi rasa itu akan tampak bagus. Misalnya begini, kita mengadakan piknik bersama, kemudian naik bis, satu bis isi 40 orang. Dengan sukarela senang hati penumpangnya begini, Bapak Ibu monggo kita sedekah seikhlasnya untuk memberi hadiah kepada sopirnya. Maka iuran 10 ribuan, infaknya masing-masing 10 ribu, terkumpul duit 400 karena satu bis 40 orang. Pak sopir ini untuk tambah jajan putranya. Oh nggih matur nuwun. Maka kemudian perjalanan itu nyaman, indah. Pak sopir toilet, oh iya saya carikan yang bagus. Pak sopir nyanyi, puter lagu. Pak sopir ganti, terus begitu. Infaknya 10.000, perintahnya bola-bali. Ya kan? Tapi mohon maaf, satu bis gak ada yang infak. Kemudian anteng-anteng saja, itu sopir yang buanter direm ya. Bengak-bengok, Pak, bu hati-hati. Sopir dengan santai membatin, pelit kok jalur selamat. Kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu, meskipun tidak tepat betul kisah ini, tapi untuk menggambarkan betapa itu kembali kepada diri kita sendiri, untuk kebaikan kita. Semua Allah melarang maaf, Allah melarang mabuk, semua mabuk Allah tidak rugi. Tapi kalau kemudian manusia mentaati larangan Allah dengan baik, maka kebaikannya kembali kepada kita. Allah melarang perzinaan, mereka zina semua, Allah tidak rugi sedikit pun. Tapi kalau perzinaan merajalela, tumbuh penyakit di mana-mana, yang rugi manusia. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, karena seorang istri membiarkan suaminya berbuat maksiat, padahal istrinya adalah istri yang setia, yang baik, tapi suaminya bermaksiat, diizinkannya, dibiarkannya, maka kemudian dia pulang membawa penyakit, kemudian penyakit menular pada dirinya, dan dirinya hamil menular kepada putranya. Ini bukan khayali, terjadi dan banyak Pak. Sehingga mohon maaf, kami ini sedang berpikir keras bagaimana menampung anak-anak yang sejak lahir sudah dengan membawa penyakit seperti itu. Ya, bapaknya ke HIV, ya, ODA, orang dengan AIDS menular kepada istrinya, ODA juga, bayi yang dikandungnya lahir dengan ODA sebagai ODA, orang dengan AIDS juga. Mungkin sederhana menurut kita, tapi problem sosialnya luar biasa. Mereka anak-anak ini tumbuh dan ketika akan sekolah, beberapa orang tua yang tahu kalau anak ini ada masalah dengan kesehatannya, orang tua di sekolah itu bikin kesepakatan. Kalau anak ini diterima, anak kami akan tarik semuanya. Pusing Pak. Apa harus kemudian membuat sekolah khusus untuk anak-anak itu? Maka kemudian mereka akan semakin tersingkirkan. Gara-gara melanggar larangan Allah, perzinaan merajalela, akan muncul penyakit yang susah obatnya. Sudah diingatkan oleh Rasulullah, bukan untuk Allah dan Rasulnya, tapi untuk kebaikan manusia. Satu, maka ketika kita diperintah puasa, tahu bahwa ini wujud kasih sayang Allah kepada kita, maka puasa itu menjadi ringan. Bukan sekedar ringan, menjadi kebutuhan tadi disampaikan. Iya. Nanti tarawih juga begitu Pak. Nah, kadang-kadang kita tuh kalimatnya keliru. Maka kemudian kalau memahami ini dengan bagus, nyaman. Loh, Pak kok sergap mentarweh? Jawabannya mantap. Lah sunnah kok. Maka saya harus mengejarnya. Tapi orang yang nggak paham, Mas, rak tarweh kan sunnah. Beda Pak. Akan sangat berbeda cara memahaminya. Kenapa kamu? Lu kan sunnah, maka saya harus mendapatkannya. Iya. Kalau misalnya aku harus ngelembur di kantor pulang malam, saya harus nanti malam bangun. Kenapa? Ini sunnah. Ya. Tapi orang kemudian, Mas, rak tarweh, wah kadar sunnah. Berbeda. Dia memahami antara kewajiban dan kebutuhan. Satu, untuk kebaikan manusia, kebutuhan manusia. Yang kedua, kenapa orang menjadi tidak bahagia dengan hadirnya Ramadan? Mereka mengira Ramadan itu pembebanan, membuat manusia menderita. Padahal kalau seorang muslim tahu bahwa Ramadan itu dan semua perintah Allah maupun larangannya, baik di Ramadan maupun di luarnya, adalah dalam batas kemampuan kita sebagai manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin membebani kita di luar kemampuan. Makanya saya heran, Mas,
Raposo Mas. Ya saya sebenarnya pengen puasa Pak, tapi saya yang nggak kuat itu rokoknya sama minumnya, terutama makannya. Mungkin Bapak Ibu ini guyonan. Saya mendengar langsung ketika zaman, tapi ini sudah cukup lama. Saya naik angkot, kemudian sopirnya, sorry ya Mas, aku rak poso. Lah saya tanya, lah nopo Pak nggak poso? Jawabannya itu Pak. Aku jadi pengen poso Mas, tapi rokoknya lho rak kuat. Karo ngombe ini, terutama mangane, kurang gendah tenan iki, ora kuat kabeh. Mustahil. Iya, kalau anak-anak muda sekarang saya langsung jawab, Yaya Toure, Kolo Toure, Dembamba, Mesut Ozil, Muhammad Salah, pemain-pemain top kelas dunia yang senang nonton sepak bola, itu semua Ramadan puasa. Lari di lapangan 90 menit puasa, Pak. Dan menang. Poso ngegolke. Lah kowe gara ndelok keplok ngombe ra nyaut blas. Iya. Kok iso ngomong ra kuat itu di mana enggak kuatnya? Iya. Karena dalam batas kemampuan manusia, maka diberikan keindahan dalam puasa itu sahurnya akhir, berbukanya awal. Iya, supaya karena memang bukan dalam rangka menyiksa tubuh manusia. Allah sudah tahu ciptaannya. Iya, kekuatan manusia seberapa, maka diajarkan begitu. Iya. Bapak Ibu, dalam batas kemampuan kita manusia, kita sedekah, seneng sedekah, maaf, kemudian diingatkan. Iya. Yang mampu bayar zakat, yang tidak mampu nerima zakat. Kan enak banget toh. Tinggal milih bayar nopo-nopo. Begitu. Pak bayar zakat, Pak. Waduh aku ora kuat to, Bos. Tak iya, ojo ngenyek kowe. Lho ngono Pak. Lah kan ngaco to, Pak. Iya. Kon bayar moh nampani isin terus karepmu apa? Iya. Agama itu mudah begitu, gampang dalam batas manusia dan bisa dijalani. Iya. Gampang semua. Apalagi puasa Ramadan, wah itu ibadah yang paling gampang, Pak. Habis sahur, kemudian sholat subuh, tidur, tahu-tahu maghrib, Pak. Sah kan? Sah, Pak. Iya. Lu kok bisa tidur kok panjang banget? Tadi pas sahur maunya minum vitamin, tapi keliru Pak tidur, gitu, Pak. Bangun-bangun maghrib, sah, Pak. Ya langsung berbuka, kemudian sholat zuhur, asar, maghrib, sah, Pak. Sebelahnya kaget, lho Mas, burung isak kok tarweh. Lho kan gitu. Yo ora tarweh Mas, iki zuhur, asar, maghrib. Kok papat telu tak kira tarweh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iya. Tapi secara fikih kan sah. Puasanya sah, salatnya juga sah. Wong dia tidur di kamar kos sendirian enggak ada yang bangunin kok. Iya, agama itu mudah dalam batas kemampuan kita manusia menjalani. Haji Bapak Ibu. Iya. Kemarin Ramadan tahun 2020 nggak bisa berangkat haji semua. Ya sudah, kewajiban tidak ada. Karena memang tidak ada kendaraan. Kan mampu. Syarat mampu itu bukan hanya fisik dan duit, tapi perjalanan. Tidak ada kendaraan yang mengantarkan ke sana, maka selesai. Nggak usah kemudian ini gimana. Iya, biasa aja. Mau ke masjid hujan nggak jadi ke masjid biasa kok. Iya kan? Mau haji nggak ada pesawat, nggak haji kan selesai toh. Kan nggak ada masalah sesungguhnya. Sehingga tapi kita siap tenan. Lah itu berarti dengan Abu Rasyid itu namanya. Arab budal ora sido. Ya kan begitu ya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 21 22 tahun ini Bapak Ibu 2023 berangkat haji. Karena 2022 dibatasi maksimal 65 tahun. Nah, tahun ini dilepas semuanya sehingga mayoritas usia tua, Pak. 30% lebih jamaahnya lansia. Lansia itu yang tertua Jawa Tengah 107 tahun. Yang termuda dari lansia itu 80 tahun. Ya, yang kemudian yang tengah-tengah itu ya maaf usia lansianya dinaikkan. Sebab kalau 60 dijadikan lansia, tua semua nanti Pak. Lebih dari bisa jadi 50% lebih Bapak Ibu. Iya, begitu. Dan Bapak Ibu enggak usah bayangkan, wah apa enggak kasihan yang tua? Enggak. Iya, enggak. Kita banyak menemui fakta yang sepuh-sepuh itu tiap hari ke masjid, yang muda-muda tiap hari di hotel. Iya. Karena bukan soal fisik semata. Iya Bapak Ibu. Nanti kita akan tahu
Allah memberikan kemampuan itu, tapi setiap orang tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka jangan heran ada orang tua megang gelas gemeter, tapi sholat subuh sampai ke masjid tepat waktu. Ada anak muda yang maaf ngangkat barber 5 kilo, 10 kilo, entengnya luar biasa, tapi narik selimut subuh nggak kuat. Iya. Orang yang jalan sudah pakai tongkat, subuhan selalu jamaah. Pelari ratekan, kebablasan terus, Pak. Kebanteran terus, jaraknya 50 meter, lari 100 meter, kan kilometer mana? Iya. Ya, maka tadi sampaikan oleh beliau, ya kalau bisa sholat jamaah, jangan sampai mosok Telkom masjidnya segini besarnya, kok nggak pernah ke masjid. Mosok menjadi pegawai Telkom sekali ke masjid malah di depan imam, disolati, sakit banget Pak. Ya kan, loh ya Allah, sofu kebablasan siji mas. Iya, maka saurunge dokok ning ngarep dhewe makmum gitu loh Pak. Iya, dan itu dalam batas kemampuan kita manusia. Maka ada orang tanya, "Ustaz, ini begini." Oh, gini kami mengamalkan tapi kesulitan. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Enggak ada yang rumit, Pak. Wudu, enggak ada air, tayamum. Selesai kan? Menghadap kiblat. Kalau enggak ketemu kiblatnya bebas. Tahu kiblat tapi enggak bisa ngatasi, ya sudah. Pulang umroh, pulang haji, kan naik pesawat, gampangannya meskipun pesawat kan pulang ke timur terus jalannya. Kita waktu sholat, ya sudah sholat. Nggak usah minta tolong pilot, Pak, walik mulona gitu ya. Kenapa mau jamaah? Nggak perlu begitu kan? Begitu, satu, gampang dijalani. Puasa ibadah yang mudah. Ya, sangat amat sangat mudah ibadah Ramadan itu. Yang ketiga, ya, dalam sesuai dengan fitrah manusia. Orang mengira kalau menjalankan agama itu nanti begini, enggak. Sesungguhnya ketika kita mengamalkan Islam, termasuk mengamalkan amal Ramadan, itu ya sesuai dengan fitrah kita saja sebagai manusia. Tadi disampaikan perintah sedekah, ya kan? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sedekah kita itu ya dalam batas kemampuan kita tadi dan sesuai fitrah kita. Apa fitrah kita manusia? Kita itu senang duit, Pak. Dan Allah tahu bahwa kita suka harta. Maka perintahnya sebagian kecil harta diinfakkan, bukan sebagian besar. Iya. Kalau sebagian besar manusia nggak sanggup, maka sebagian kecil. Iya. Ekstrimnya begini, Pak, biar gampang menjelaskannya. Ada kotak amal misalnya lewat. Ada kotak amal lewat di pengajian. Kita buka dompet tanggal tua, uang kita nyaris habis. Buka dompet hanya ada tinggal 2, Pak. 110.000. 100-nya 1, 10.000-nya 1. Kira-kira yang masuk yang mana? Itu kan nyaris tanpa berdebatan pasti yang 10. Ya. Sebelahnya buka 115. 110 5.000. Itu dapat diduga yang masuk 5.000. Sebelahnya buka 117.000. 110 5 2.000. Yang masuk bisa 2.000. Yang paling pojok buka dompet uangnya 200.000, ratusan semua, nggak jadi ngisi ya Pak. Iya, malah bilang sebelahnya, Mas nilai 2.000 Mas, lo coba kan? Tidak begitu. Itu manusiawi Pak, manusiawi. Enggak Ustaz, kawan saya itu kalau infak mesti 100-an terus, nggak pernah uang kecil. Iya, yakinlah kawan kita yang infaknya 100.000 itu di dompetnya ada ratusan ribu lainnya. Kalau hanya itu kok dimasukkan, kemungkinan besar dia ngantuk. Iya. Iya. Fitrah kita suka dengan harta. Iya. Cek. Maka kemudian ketika Ramadan, Allah tahu fitrah kita senang dengan yang enak, yang manis. Maka waktu buka disunnahkan dengan yang enak, dengan yang manis. Iya kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka maaf, dalam Islam enggak ada puasa kok menyiksa diri, ngebleng, mutih dan sebagainya, itu bukan dari Rasulullah. Buka kok dengan nasi padang, makruh Pak. Tahu Pak ya, nasi padang, wadang jinggrang ra ono lawe blas. Ya Allah, padangnya kok yang ini, putih tok gitu ya. Enggak. Itu kalau padang di luar itu kan bagus, enggak padang banget ya Allah, Mas. Makruh. Karena diperintahkan yang itu fitrah kita. Apapun, mau zakat, mau sedekah, mau puasa, mau apa saja. Maka kemudian segera, iya kan? Berbuka diperintahkan segera. Kenapa? Semua orang fitrahnya orang puasa nunggu adzan maghrib.
Maka begitu perintahnya, begitu masuk segera. Iya. Tidak boleh ditunda-tunda, segera, itu fitrah kita. Lo semua nunggu, Pak. Orang puasa itu semua nunggu azan maghrib, dan inilah satu-satunya azan yang ditunggu seluruh kaum muslimin. Lainnya kan kadang, walah azan meneh, gitu kan. Iya. Tapi kalau Ramadan maghrib ditunggu bareng-bareng, Pak. Maka kemudian perintahnya segera. Maka agar fitrah itu terjaga, segera berbuka. Kapan berbuka segera itu? Ya begitu masuk waktu sholat berbuka, Pak. Tidak usah nunggu adanya selesai. Sebab ada dua masalah. Satu, mungkin tidak ada yang azan, apa kita nggak mau buka? Ya kan? Yang kedua, menjadi tidak terstandar. Lah kalau yang azan napasnya panjang, terus jaraknya lama, susah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia berhenti, Pak. Mas, cepet Mas. Nunggu ya. Bubar kita kan gitu. Iya, karena nggak ada standarnya, maka standarnya apa? Masuk waktu buka. Loh Pak, kita sering nonton TV dan radio sering nggak bareng, Pak. Yang ikut yang mana? Yang diikuti? Yang paling cepat. Iya. TV belum, radio sudah. Ikut radio, Pak. Yang penting radio Semarang, jangan Surabaya kan. Ya, kan gitu loh, Pak ya. Kalau Surabaya mesti lebih cepat kan begitu ya. Iya, begitu. TV belum, radio belum, masjid ikut masjid. Mungkin ini dikira guyon, Pak. Ini serius banget, Pak. Ya hanya saya sampaikan agak santai. Karena jadwal Ramadan itu khususnya, Ramadan sholat maghrib terutama, subuh dan maghrib itu sudah dengan ikhtiyar, kehati-hatian. Intervalnya antara 1 sampai 3 menit. Karena azan maghrib itu dikumandangkan dari Pucang Gading, TVRI, berlaku sampai Mangkang. Kemarin saya hitung 27 kilo, Pak. Hampir 30 kilo. Ya. Jarak itu tapi berlaku seluruhnya. Sementara mohon maaf, Mangkang dengan Kaliwungu berjarak 10 meter dibatasi sungai dan jembatan itu. Dia nggak bisa bareng, Pak. Ini dari ilmu astronomi nggak masuk akal loh, Pak. Mosok yang jaraknya 10 meter nggak bisa bareng, yang 30 kilo bisa bareng. Loh itu kalau kita mau iseng-isengan begitu, teman-teman Kaliwungu menjelang maghrib kan ngetan sedelok. Ya kan, mau 10 meter tok, melayu melebu kok balik ini bisa. Ya. Tapi kan mereka tidak akan melakukannya karena bukan itu yang ingin saya sampaikan. Yang saya sampaikan Bapak Ibu, kehati-hatian agar ketika azan maghrib dikumandangkan dari Pucang Gading itu Mangkang betul-betul sudah maghrib. Maka ikhtiyat, ada kehati-hatian, ditarik mundur. Tapi mohon maaf, Bapak Ibu tidak ikut menyusun jadwal imsakiyah, nggak usah ngarang dewi. Jadwal ini didelok ki asli ini whisky. Ora sampe ngono Pak ya. Karena kita nggak terlibat nyusun Bapak Ibu ya. Tapi itu ikhtiarnya para ulama, mestinya kan harusnya lebih dulu Pucang Gading daripada Mangkang. Mestinya kan. Tapi karena Mangkang ikut Semarang, Lamongan ikut Semarang, maka kemudian berlaku. Untuk apa? Memudahkan. Yassiru, mudahkanlah. Sebab kalau nanti azannya idealnya itu per garis, Pak. Tadi nanti malah menyulitkan bagi orang berpuasa, maka diambil ikhtiyat kehati-hatian. Jadi kalau kemudian orang paham, itu ya semua ibadah, perintah maupun larangan untuk kebaikan manusia, kebutuhan manusia, sesuai dengan fitrahnya dalam batas kemampuan menjalaninya, maka insya Allah orang akan gembira menyambut Ramadan. Karena apa? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Dia akan mengajarkan kepada kita nilai-nilai ketakwaan yang kalau nanti itu implementasinya mewujud terejawantah dalam kehidupan kita. Ya, tadi disampaikan bukan hanya sekedar slogan akhlak dari Kementerian BUMN, tapi menjadi nilai hidup kita. Itu dahsyatnya luar biasa. Kenapa? Ketika takwa dirumuskan al-khaufu minal jalil, selalu dalam merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, seperti ketika kita berwudu kemudian masuk masjid, besok berarti mulai Jumat ya kerja. Kamu ikut masuk dah ya? Masuk ya? Ya, kemudian hari pertama puasa, kemudian berwudu, berkumur-kumur, masuk masjid. Sebelum masuk masjid dia masih juga mengeluarkan sisa-sisa air wudunya yang ada di mulutnya. Orang sampai heran, Pak, jenengan itu saya lihat meludah berkali-kali. Ya, saya khawatir ada sisa air wudu tadi, saya berkumur-kumur, khawatir masuk kerongkongan saya. Ini takwa, Pak. Setetes air sudah di mulut, tidak ada orang lain tahu, tidak merugikan negara,
tidak merugikan perusahaan. Dan kamera CCTV nggak sanggup menangkap, Pak. Sudah di mulut, iya kan? Nggak bisa terkontrol oleh CCTV. Secanggih apapun CCTV-nya nggak akan bisa menangkap di dalam itu air wudhu atau air liur. Nggak jelas kan? Tapi karena kita khawatir dan yakin Allah melihat kita, maka yang sudah di mulut itu kita keluarkan. Padahal tidak merugikan siapapun dan tidak ada yang melihatnya. Kalau ini terejawantah menjadi nilai hidup kita, setetes air saja yang tidak merugikan siapapun, kita nggak mau ngambilnya karena yakin Allah melihat kita, apalagi yang lebih besar dari itu. Iya, apalagi yang lebih besar dari itu. Sehingga insya Allah, kalau kemudian seluruh karyawan pegawai BUMN modelnya begini, Pak, setetes air saja nggak mau, insya Allah yang lebih besar dari itu akan aman. Problemnya Ramadan hanya 1 bulan, Pak. Selama Ramadan setetes air nggak mau mengambil, habis Lebaran 2 tangki diangkut, Bapak. Ini akibat puasa hanya dapat haus dan lapar. Kalau kemudian ijawantah, wah indahnya luar biasa. Nilai takwa menjadi indah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika berbuka, Bapak Ibu, ketika berbuka puasa, kita pulang di rumah menu lengkap. Semua ada, kita bisa bersyukur. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Berbuka dengan nikmat bersama keluarga dengan menu yang seperti yang kita mau. Tapi kemudian hari Senin pas pulang jalan macet, di tengah kemacetan mendengar azan maghrib, padahal di mobil hanya ada 1 botol, bahkan di motor kita nggak ada apa-apa, hanya mendengar azan maghrib, orang puasa itu masih bisa berkata alhamdulillah maghrib. Haus, lapar, pengen menikmati sesuatu yang indah, yang nikmat, yang macam-macam, tapi dia nggak mendapati apa-apa, hanya mendengar azan dia masih bisa berkata alhamdulillah. Dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib menggambarkan takwa itu, asyukru 'alal jazil waridho bil qalil. Bisa bersyukur ketika nikmat itu sesuai harapannya, buka dengan nikmat, tapi dia ridho kepada Allah dalam situasi tidak seperti yang kita harapkan. Iya. Sangat mungkin Bapak Ibu dalam proses transformasi nanti kita seperti mau kita, tapi sangat mungkin kita akan mendapati posisi tidak seperti yang mau kita. Hidup itu kadang-kadang apa yang kita inginkan tidak kita dapat, yang kita dapat bukan yang kita inginkan. Apalagi maaf, jangankan posisi di perusahaan Bapak Ibu, sudah di keluarga saja, maaf suami istri. Istri itu yang milih kita sendiri, suami yang milih, yang menolak kita sendiri. Seiring waktu, mohon maaf, saya boleh tanya tapi nggak usah dijawab. Apakah istri kita, suami kita hari ini persis seperti mau kita? Ya, nggak usah dijawab. Nanti bikin konflik, Bapak ya. Iya, tapi untuk renungan saja ya. Hidup itu kadang begitu, Pak. Kalau kemudian laju pola itu kemudian seperti yang mau kita, kita bersyukur. Tapi kalau kemudian belum seperti harapan kita, kita ridho. Syukur itu, maaf, kalau sukses tidak membuat kita sombong. Ridho itu kalau sedang ada masalah tidak membuat kita frustasi, putus asa, karena kita diingatkan wala tayasu mir rauhillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita sambut Ramadan dengan pola pikir begini, indah Bapak. Ya, syukur, ridho, dan selalu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga digambarkan seandainya umat ini tahu tentang hikmah Ramadan, mereka pasti akan berharap setahun itu adalah Ramadan seluruhnya. Untuk apa? Karena nilai-nilai itu yang kemudian akan kita teruskan, kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah kadang-kadang kita itu kan sok membayangkan sesuatu yang wah, nanti kalau terjadi ini perusahaan berubah gini, kita bagaimana? Kita bagaimana? Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan diingatkan untuk tidak boleh cemas, tidak boleh khawatir. Bapak Ibu, seorang bayi yang dilempar oleh ayahnya, dilepas begitu, lihat wajah pertama, dia ketakutan, Pak. Tapi begitu ditangkap, dia tenang. Dilempar lagi, ditangkap. Lama-lama dia tertawa, riang gembira. Kenapa? Karena dia yakin orang tuanya, ayahnya akan menolongnya, ayahnya akan menyelamatkannya, ayahnya akan melindunginya. Kan nggak ada orang tua anak tumbul terus tinggal lunga, itu tidak ada. Iya kan?
Dan anak yakin betul bahwa dia dilempar begitu akan ditangkap. Dia tenang hidupnya karena yakin orang tuanya, ayahnya akan melindunginya. Lalu bagaimana mungkin kita harus khawatir berlebihan kalau kita masih yakin Allah pasti menolong kita? Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, anak ini dilepas itu kalau ditinggal pasti ngeri Pak, sakit, jatuh, bahkan bisa meninggal Pak. Tapi dia ketawa karena dia yakin orang tuanya akan melindunginya. Maka bagaimana mungkin kita harus khawatir berlebihan menghadapi masa depan kalau kita yakin Allah pasti akan melindungi kita. Maka kuncinya Bapak Ibu, seperti kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak membebani sesuatu di luar kemampuan kita. Insya Allah kemudian kalau spirit ini yang kita yakini, masa depan itu milik kita. Masa depan milik Muslim yang yakin akan masa depan itu dengan usaha-usaha keras kita dan semuanya akan menjadi sesuatu yang sangat indah. Hanya orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah saja yang kemudian khawatir berlebihan menghadapi sesuatu itu. Saya kira ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi berkah untuk kita semuanya karena kita memahami untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita sesuai fitrah kita dan dalam batas kemampuan kita menjalaninya, yang ujungnya agar kita menjadi takwa. Takwa itu selalu merasa dalam pengawasan Allah sehingga sekecil apapun kita berusaha untuk menghindari, tidak mengambil yang bukan hak kita, dan kemudian kita bisa syukur atas nikmat Allah yang menggembirakan dan kemudian bisa ridho bila kemudian ada sesuatu yang tidak seperti kita harapkan. Bagi orang mukmin kedua-duanya baik. Ketika dia mendapatkan nikmatan dia bersyukur, kemudian ketika dia mendapatkan musibah dia sabar. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di timur fajar cerah gemerlapan mengusir